masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua bandar narkoba ditangkap di pinggir jalan. Akibat server error, banyak wali murid datangi sekolah untuk melihat pengumuman PPDB. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah haji yang baru tiba. Sedang mengucapkan selamat datang kepada para perwakilan dari jemaah haji, baik dari PDHD maupun dari tim kesehatan dan juga Kepulangan 287 jemaah haji asal Tulang Bawang disambut isak tangis keluarga begitu sampai di halaman Masjid Islamic Center Menggala, Tulang Bawang, Rabu sore. Kepulangan mereka diantar beberapa bus dengan kawalan ketat mobil patroli polisi. Rasa haru bercampur bahagia ini dirasakan setelah mereka menanti anggota keluarganya yang menunaikan ibadah haji selama lebih kurang 1 bulan. Keluarga bahkan sampai menanti mereka di depan pintu bus. Selain dari keluarga, jemaah haji dari kelompok terbang atau kloter 6 Lampung ini juga mendapat sambutan hangat dari kepala daerah dan anggota Forkopimda Tulang Bawang. kepada seluruh keluarga besar dari sampaikan salam sayang kami, salam hormat kami kepada keluarga di rumah masing-masing, baik itu dari Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua pemerintah daerah, khususnya Kanwil, dari Kanwil Kementerian Agama, juga dari para alim ulama. Mudah-mudahan bisa sampai di rumah masing-masing, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan penuh dengan rasa syukur dan kegembiraan. Jadwal pemulangan jemaah haji berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Berdasarkan data Kementerian Agama Lampung, jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini berjumlah 7.135 orang. Terdapat 6 jemaah haji yang wafat di Madinah dan seluruhnya adalah lansia. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Petani tomat di Lampung Barat bergembira sebab harga tomat bertahan tinggi sejak Lebaran lalu hingga kini. Harga tomat di tingkat petani yang dibeli tengkulak kini Rp15.000 per kilogram. Di antaranya terpantau di perkebunan tomat Desa Hanakau, Kecamatan Sukau pada Rabu siang. Para petani bersemangat memanen tomat untuk segera dijual ke tengkulak. Menurut petani, harga tomat yang berlangsung dalam waktu lama baru terjadi di tahun ini. Sebelumnya, harganya naik turun dan justru malah sering rendah di bawah Rp5.000 per kilogram. Lagi panen tomat ini. Panen tomat. Berapa harga tomat? Harga tomat 15 sekarang, Mas. 15. Iya. Udah berapa lama? Sekitar 1 bulanan inilah kayaknya. Harga 15 ini pernah terjadi apa gimana, Bang? Belum pernah, baru tahun ini alhamdulillah ya. Baru tahun ini ya? Iya, tahun ini. Tahun sebelumnya? Tahun sebelumnya paling tinggi 5.000, 4.000. Oh, ini harga 15 ini sejarah berarti? Iya, bisa dikatakan sejarah ya. Jika di tingkat petani Rp15.000, harga tomat di tingkat pedagang pasar kini Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang di Pasar Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat, tingginya harga tomat karena banyak petani gagal panen akibat intensitas hujan di daerah ini masih tinggi. Tanaman tomat justru tidak bagus karena bunga dan buahnya mudah rontok. Ini beli tomat, tapi mahal benar ini. Berapa sekilo? Sekilonya 20. 20. Kita harga 10.000. Sekeli sekarang ini. Oh iya. Biasanya Bu, kalau harga standar itu berapa Bu? Iya, 5.000. Selain harga tomat, harga sayur mayur dan bumbu masak juga tinggi yang telah terjadi sejak sebelum Idul Adha lalu. Di antaranya harga cabai merah kini Rp55.000 per kilogram, cabai rawit Rp50.000 per kilogram,
harga bawang merah dan putih di atas Rp30.000 per kilogram, harga kol Rp8.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dampak kenaikan harga kopi dari tingkat petani ikut dirasakan para pemilik kafe atau kedai kopi di Bandar Lampung. Mereka kini harus mengeluarkan modal lebih untuk membeli biji atau kopi bubuk. Salah satunya Asep Setiawan, pemilik kafe di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Meski harga kopi naik, ia tidak menaikkan harga jual produk minuman kopinya karena khawatir pelanggan kabur. Menurut Asep, harga kopi mulai naik dari awal Juni lalu. Dari Rp120.000 kini terus naik jadi Rp150.000 per kilogram. Dalam sehari, Asep mengatakan membutuhkan hingga 2 kilogram kopi bubuk. Kenaikan kopi pasti berdampak sama HPP yang sudah kita tetapkan ya. Tapi kita tidak akan berani merubah harga jual, tapi lebih kepada kita mencoba untuk subsidi silang dengan produk lain. Jadi tidak akan merubah standar resipi, tidak juga akan merubah rasa, untuk tetap mempertahankan daya beli. Pembelanjaan terakhir sih di akhir bulan kemarin ya, kalau nggak salah sudah mulai naik ya, kisaran dari 120.000-an 1 kilo, sekarang kayaknya sudah kisaran 150.000-an. Nah, dalam sehari kita bisa menghabiskan berapa kilo kopi? Kopi 1 kilo sampai 2 kilo lah. Kenaikan harga kopi juga membuat pemilik kedai atau kafe mengalami penurunan omset. Untuk diketahui, harga kopi dari petani di Lampung kini mencapai Rp74.000 per kilogramnya. Harga biji kopi ini juga tercatat yang paling tinggi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga penyandang disabilitas serta penderita gangguan jiwa atau ODGJ akan difasilitasi di Sdukcapil Bandar Lampung untuk dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Ini supaya mereka tidak kehilangan hak politiknya pada pilkada serentak akhir tahun ini. Kepala Disdukcapil Bandar Lampung, Febriana, pada Rabu siang menyatakan pembuatan KTP harus diajukan oleh pemohon atau keluarga yang mewakilinya. Khusus bagi ODGJ, Disdukcapil akan memeriksa terlebih dahulu nomor induk kependudukan yang bersangkutan masih aktif atau tidak. Sebab sebagian penderita gangguan jiwa juga sudah pernah memiliki KTP saat mereka sehat. Prosesnya beda-beda, karena tadi ada yang punya dokumen pendukung, ada yang belum punya dokumen pendukung, ada yang nikah sudah ada hanya belum melakukan perekaman. Prosesnya agak beda sih. Ada ratusan nggak? Beda. Ratusan ya, Pak? ODGJ sama disabilitas. Ya. Kalau dia dokumen, mau ODGJ, mau disabilitas, mau dia yang biasa, tanpa ODGJ dan disabilitas, dokumennya sama sih. Cuman memang proses rekamnya agak lama sedikit. Dengan diberikannya KTP bagi warga penyandang disabilitas dan penderita gangguan jiwa, dipastikan jumlah pemilih pada pilkada serentak bertambah. Berdasarkan data pada pemilu lalu, jumlah pemilih di Bandar Lampung lebih dari 790.000 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.